Kita mulai dengan pertanyaan dasar dulu ya. Menurut Ibu bagaimana gambaran umum kondisi industri pelayaran di Indonesia saat ini, baik dari sisi kapasitas dan kualitas armada maupun dari sisi volume barang? Ya. Industri pelayaran ini kita mengalami pertumbuhan yang signifikan. Dari tahun ke tahun kita patut bangga lah tapi ya Pak ya, karena ini Indonesia telah menjadi tuan rumah di negerinya sendiri dengan kemampuan dan melayani seluruh kebutuhan angkutan laut di seluruh pelosok Nusantara kita. Pertumbuhan ini tercermin jelas Pak dari peningkatan jumlah armada kapal nasional. Dari tahun 2005, jumlah kapal barang dan penumpang tuh tercatat sekitar 6.041 unit dengan total kapasitasnya sekitar 3,66 juta GT. Tapi begitu dari tahun ke tahun kita lihat di tahun 2024 jumlah tersebut melonjak tinggi Pak menjadi 45.768 unit kapal dengan total kapasitasnya 48,5 juta GT. Nah, ini tidak termaksud dengan eh, apa dalamnya ini ya Pak ya. Jadi tidak termaksud di dalamnya ada 5.103 kapal penumpang ya dengan kapasitas 2,5 GT. Nah, angka ini menunjukkan bahwa kapasitas armada nasional kita tuh telah meningkat hampir 8 kali lipat dalam kurun waktu 2 dekade terakhir. Ya, di tengah gejolak global dan tantangan ekonomi. Nah, iklim usaha pelayaran ini tetap aja kondusif dan menunjukkan bahwa ketahanan kita ini sangat kuat. Jadi ini adalah pencapaian yang patut patut ya Pak ya kita banggai lah ya. Salah satunya berkat keberhasilan penerapan asas kabotaj. Saya nggak tahu nih Bapak-Bapak apa pernah dengar nggak nih asas kabotaj ini. Nah, ini oleh karena itu saya senantiasa berharap bahwa asas kabotaj ini dapat terus dijaga dan diperkuat. Tidak hanya oleh rekan-rekan INSA atau saya pun sendiri, tapi juga semua eh, masyarakat dan juga kementerian, juga para lembaga dan tentunya institut. Jadi semoga nasionalisme dan komitmen bersama ini dalam menjaga kabotas ini telah menjadi bagian penting dari mempertahankan kedaulatan maritim kita. Jadi yang dimaksud dari kabotas ini gini Pak. Jadi semua negara-negara tuh selain daripada negara Indonesia ada negara Amerika, Jepang dan Cina itu mengandut mengandut asas kabotas yang dimana kapal-kapal yang berada di dalam negaranya yang menjalankan angkutan domestiknya itu harus berbendera negara itu sendiri. Nah, intinya kenapa Pak harus begitu? Karena kalau ada perang, ada tsunami, kalau kapal-kapal yang berkeliaran di dalam domestik kita, di dalam kepulauan kita, itu mereka akan kabur. Nggak ada tuh kapal-kapal asing yang akan ngangkut-ngangkut apa barang dan penumpang. Makanya saya sebut bahwa ini sebenarnya pelayaran itu eh, merupakan lokomotif dari perekonomian nasional. Jadi kalau nggak ada pelayaran, ya nggak ada Pak eh, nggak ada barang yang pindah, orang-orang yang pindah kan gitu ya, yang bisa pindah dari satu pulau ke pulau berikutnya. Itu mungkin Pak penjelasan saya Pak. Baik, terima kasih Ibu. Nah, terkait dengan kabotas dan hal lain tadi Bu ya, pertumbuhan yang demikian pesat, apa sih Bu tantangan utama industri pelayaran Indonesia dalam beberapa tahun terakhir Bu? Ya, industri pelayaran nasional itu menghadapi sejumlah tantangan besar, Pak. Di antaranya sumber pembiayaan, Hmm. cost of fund, ya Pak ya, yang tidak kompetitif nih. Karena Oh, tingkat bunga pinjamannya di negara kita ini sangat tinggi, Pak, 2 digit, Pak. Di negara lain itu cuma 1 digit. hmm. Singapura, Jepang, semua 1 digit. Jadi ini menyulitkan untuk pengusaha mengadakan kapal-kapal baru. Oh, Restrukturisasi dari kapal
ramah lingkungan, juga hal ini mengurangi daya saing daripada industri pelayaran sendiri. Gitu Pak. Jadi ketidakseimbangan muatan juga imbalance kargo juga Pak ya. Terjadi fluktuasi muatan yang tidak seimbang antara arus pergi dan arus balik itu Pak ya. Contohnya ya, kapal dari wilayah barat ke Indonesia ke wilayah timur ngangkutnya muatan penuh Pak. Tapi begitu kembali dari timur ke barat seringkali kembalinya kosong. Ya, atau Hmm. sebagiannya hanya terisi gitu. Nah, Hmm. dampaknya ini inefisiensi dan juga besarnya ongkos angkutnya jadinya. Hmm. Yang ketiga juga dampak geopolitik kita pada saat juga pandemi COVID-19. Ya. Krisis global akibat ketegangan geopolitik dan pandemi sempat melumpuhkan banyak negara. Saat seluruh dunia terpuruk, Indonesia harus mampu bisa berdiri sendiri. Nah, kapal-kapal asing yang biasanya melewati rute internasional lebih memprioritaskan kepentingan komersial mereka Ya. ke negara yang mereka yang mau membiayai lebih besar. Jadi artinya kapal-kapal kalau Bapak mungkin apa suka lihat Pak ya yang kapal-kapal luar tuh kayak Maersk Line, apa CMA CGM gitu Pak ya. Pada saat pandemi waktu itu Pak, kita kalau waktu itu mau ekspor barang-barang kita harus bayar tinggi ya. Nah, kebetulan Indonesia ini untuk angkutan luar negerinya itu masih eh, belum masif lah. Mungkin agak telat ya untuk urusan eh, yang kita sebut beyond cabotage. Artinya angkutan-angkutan ke luar negeri ekspor di mana dengan kapal kita sendiri ini belum banyak, Pak. Jadi kita masih punya ketergantungan terhadap kapal-kapal asing tadi. Nah, mereka melihat seperti itu ya tentunya, wah kita sampai malu juga Pak waktu itu Pak ditanya sama kementerian gimana nih apa kalau kita mau ekspor kok susah bener kontainernya nggak ada harganya mahal sekali. Lah tapi Indonesia itu belum siap untuk kapal-kapal Indonesia bisa mengangkut ekspor-ekspor kita. Ketergantungannya masih luar biasa terhadap kapal-kapal asing. Kalau di dalam negerinya, di Indonesianya kita sudah kuasai ya Pak. Almost 99% mungkin gitu. Ya. Nah, di sini yang tadi saya juga sampaikan jadinya peran kabotas ini penting ya. Memastikan kedaulatan pelayaran juga nasional tetap terjaga ya Pak ya juga apa namanya mengutamakan pengiriman logistik dan penumpang dalam negeri. Jadi waktu itu yang kita bisa lakukan adalah mungkin harga apa angkutan dalam negerinya nggak terlalu tinggi, tapi pas keluar negerinya itu wah kita bayarnya luar biasa Pak. Dan mereka merasa bahwa kalau kita tidak mau bayar ya nggak dikasih kontainer Pak gitu. Itu yang dinamika yang terjadi. Itu Pak. Baik, Bu. Terima kasih penjelasannya, Bu. Eh, Tadi Ibu juga sudah jelaskan tentang kondisi ketidakpastian global ya, Bu ya. Akibat ketegangan politik, geopolitik ya, seperti konflik di Laut Cina Selatan juga ya, Bu ya. Saat ini juga ada perang di Ukraina serta Timur Tengah gitu ya. Nah, ini kan berdampak pada rantai logistik eh, pasok logistik nasional ya, Bu ya. Nah, menurut Ibu bagaimana peran industri pelayaran Indonesia dalam menjaga konektivitas rantai pasok logistik nasional menghadapi situasi itu? Silakan. Oh, kita patut bersyukur nih yang saya apa kita dianugerahin dengan 17.000 pulau ya. Kita tidak perlu membangun jalan tol sebenarnya, nggak usah banyak-banyak maksudnya. Tapi karena lautnya juga menjadi jalan yang jalan-jalannya semua kapal gitu. Secara teori kita juga bisa membangun jembatan untuk menghubung antar pulau. Namun berapa besar biaya yang harus dikeluarkan kalau harus berbuat seperti itu gitu ya. Disinilah peran vital industri pelayaran sebagai garda depan dan tulang punggung konektivitas nasional. Ya. Nah, kita juga ada dalam hal tersebut kalau Bapak bilang ya kita juga ada yang namanya program tol laut ya itu memperkuat distribusi logistik nasional. Juga ada pelayaran perintis ya yang menjamin kesediaan layanan
transportasi laut yang ke daerah 3TP tadi, terdepan, terpencil, tertinggal, dan perbatasan. Dan ke depan, tantangan utama yang harus kita hadapi adalah memperkuat ekosistem pendukung industri pelayaran, mulai dari infrastruktur pelabuhan, ketersediaan kapal, juga hingga sumber daya manusia yang kompeten. Jadi, eh, tapi kalau tadi sempat Bapak sampaikan, Pak Suhari menyampaikan mengenai bagaimana kesiapan kita, sebenarnya kita balik lagi kalau untuk urusan luar negeri, ke luar negerinya kita kapal-kapal kita nggak terlalu banyak sebenarnya Pak Ya. yang main ke luar negeri ya. Saat ini lebih banyak mungkin pelayaran-pelayaran yang membawa apa minyak kita seperti Pertamina punya, ada beberapa perusahaan yang juga mengangkut ke luar negeri ya. Tapi mereka muter tuh Mas. Jadi cari jalan yang lebih yang lebih jauh. Jadi artinya asuransi jadi lebih tinggi itu, Hmm. mahal jadinya gitu ya. Tapi buat tuduh daripada masuk ke dalam situasi keributan dan apa namanya banyak permasalahan. Jadi kita kapal-kapal itu mereka muter lebih lebih agak lebih jauh. Demikian Pak. Mencari jalan yang lebih panjang ya Bu ya. Lebih panjang, tapi jadi artinya asuransinya Lebih jadi aman. tinggi Ya, Pak. Hmm. ya. Baik. Baik, terima kasih Bu. Nah, ini kan ada isu lain nih Bu, seperti proteksionisme, ya kita dengar misal tarif dari Donald Trump Bu ya, hambatan pasar, fluktuasi harga minyak, tadi Bu juga sampaikan mengenai BBM ya, itu menjadi faktor yang berpengaruh Bu terhadap stabilitas industri pelayaran kita Bu ya. Nah, berdasarkan pengalaman dan pengamatan ini Bu, bagaimana industri pelayaran kita menyikapi isu-isu tersebut Bu? Em, ya, kalau pelayaran kita tadi yang tadi saya sampaikan, Pak, isu-isu tersebut kan balik lagi uh, barang-barang apa yang kita ekspor kan gitu. Iya, Nah, barang-barang yang kita ekspor itu yang terutama itu kan sebenarnya lebih ke apa alas kaki, tekstil gitu ya, Pak ya. Dengan kemarin ini yang dari 32% menjadi 19% ya Pak ya. Eh, Ya dilihatnya lebih lebih membaik ya Pak ya. Itu lebih membaik, tapi balik lagi ya kita masih menunggu yang lain-lain nih Pak. Kira-kira apa dari 19% ini apa-apa lagi nih yang ada ketentuan-ketentuan yang apa yang perlu kita eh, siapkan ya, persiapan. Tapi yang kalau dari sisinya pelayaran sendiri, kita ini kalau menggunakan kapal yang buatan Cina akan jadi terkena tinggi nih, Pak. Apa namanya? Ya nggak menjadi pilihan lah untuk pergi ke Amerika itu menggunakan kapal-kapal buatan Cina gitu, Pak. Itu sih.